Bab 017. Alia tertawa pelan. Bukan tawa bahagia, tapi tawa lelah. Aku nggak kuat, Mir. Aku cuma udah terlalu capek buat peduli. Kamu tahu apa yang paling lucu? Aku yang ngizinin dia nikah lagi, tapi ternyata mereka tetap nggak bisa bahagia sepenuhnya tanpa menjatuhkan aku. Mira menggenggam tangan Alia. Aku nggak bakal tinggal diam, Mir. Aku udah kasih dia kebebasan. Tapi aku juga akan ambil kebebasan aku. Kalau dia pikir aku akan duduk diam dan jadi istri pertama yang tersenyum di belakang layar, dia salah besar. Alia memejamkan mata. Suaranya gemetar tapi tegas. Aku akan gugat cerai. Sekalipun dia nolak, aku bakal tuntut. Karena sekarang, yang tersisa dari cinta ini cuma luka dan harga diri. Mira menatap sahabatnya dengan mata berkaca. Kamu bukan perempuan yang bisa diinjak, Alia. Alia tersenyum. Dulu iya. Tapi sekarang, aku akan bertahan semau aku, dan akan pergi ketika aku sudah merasa cukup. Hari ini, aku udah cukup. Alia mengeluarkan ponsel dari tasnya, membuka galeri yang sejak pagi sengaja tidak disentuh. Ia tahu akan ada foto-foto pernikahan itu yang berseliweran, dan ia tidak ingin melihat satupun. Tapi akhirnya ia membuka pesan WhatsApp. Sebuah notifikasi muncul dari Fahri. Semoga kamu tetap kuat ya, Alia. Aku tahu hari ini bukan hari yang mudah buatmu. Kalau kamu butuh teman bicara, aku selalu ada. Selalu. Alia menatap pesan itu lama, kemudian mengetik. Terima kasih, Mas Fahri. Hari ini, aku memutuskan untuk pulih. Pelan-pelan. Dengan caraku sendiri. 123. Lalu ia menutup ponselnya, dan menatap ke laut lepas. Hari ini adalah hari pernikahan suaminya dengan wanita lain. Tapi bagi Alia, hari ini adalah hari ia menikah dengan kekuatannya sendiri. Di rumah. Suasana rumah malam itu terasa berbeda. Udara di dalamnya kental dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan, ada euforia di wajah Najwa, rona bahagia yang tidak bisa disembunyikannya meski ia berusaha tampil kalem dan sopan. Duduk di ruang tamu dengan kerudung rapi dan senyum manis, ia berbincang akrab dengan Bu Marwah dan Pak Asmi. Bu Marwah tampak sumringah, wajahnya menyala seolah beban hidupnya menguap begitu saja sejak sore tadi. La tertawa kecil saat Najwa menceritakan pengalaman lucunya waktu mondok di pesantren perempuan di daerah Jawa Barat. Pak Asmi hanya mengangguk pelan, tetap dengan ekspresi kalem yang tidak pernah berubah. Ryan duduk di samping istrinya, istri barunya. Memandang penuh perhatian, sesekali menimpali cerita dengan senyum kecil. Pandangan lembutnya seolah menyampaikan bahwa ia ingin menjadi imam terbaik untuk wanita yang kini sah menjadi pendamping hidup keduanya. Hingga suara pintu depan terbuka. Alia baru saja tiba. Masih mengenakan pakaian dari hangoutnya bersama Mira, tas lempang di bahu dan langkah kaki yang lambat namun pasti. Suara pintu tertutup membuat tiga pasang mata menoleh serempak. Suasana yang semula riang mendadak senyap. Keheningan itu menggema. Alia berdiri di ambang pintu ruang tengah. Matanya menyapu satu persatu mertua, suami, dan perempuan yang kini juga bergelar istri Mas Ryan. Alia. Bu Marwah berdiri, ragu-ragu. Alia hanya mengangguk tipis. Matanya menangkap wajah Najwa yang tersenyum kikuk, tapi penuh kemenangan. Dan di sana, dalam satu detik, Alia merasa bukan bagian dari rumah itu lagi. Seolah ia tamu yang tak diundang.
Tanpa berkata sepatah kata pun, ia berjalan lurus menuju kamarnya. Menatap mereka satu persatu, dan tatapan terakhirnya jatuh pada Najwa. Dingin. Tajam. Berisi. Najwa membalasnya dengan senyum kikuk yang dipaksakan. Senyum seorang perempuan yang tahu bahwa ia telah merenggut tempat orang lain, dan merasa sah untuk melakukannya. Alia membuka pintu kamar dan menutupnya tanpa suara. Tapi denting emosinya memekakkan hati semua yang ada di ruang tamu. Ryan menunduk. Nafasnya terasa sesak. Ia tahu Alia akan tersakiti. Tapi ia tidak pernah benar-benar membayangkan bagaimana sakitnya itu memotong dalam, hingga terasa bahkan dari balik tembok kamar. La meminta izin pada keluarganya, lalu menyusul Alia. Di dalam kamar, Alia berdiri di dekat jendela, belum melepas jilbabnya. Tangannya terlipat di depan dada. Udara kamar terasa berat bukan karena suhu, tapi karena emosi yang menggantung seperti awan hitam. Ryan membuka pintu pelan. 124. Alia. Panggilnya pelan. Alia tak menoleh. Sudah selesai acaranya. Ryan terdiam. Sudah. Selamat, ujarnya datar. Sudah sah sekarang. Ryan menelan ludah. Aku tahu ini menyakitkan buat kamu. Aku minta maaf. Alia tertawa pendek. Tawa getir. Kamu minta maaf karena menikah. Atau karena sekarang dia ada di rumah ini. Ryan diam. Tidak ada jawaban yang cukup layak untuk pertanyaan itu. Aku nggak akan ribut, lanjut Alia pelan. Kamu sudah tahu dari awal, aku izinkan kamu menikah lagi. Tapi jangan pernah berharap aku akan pura-pura baik-baik saja. Apalagi pura-pura menyambut dia sebagai bagian dari hidupku. Alia, kamu pilih untuk hidup seperti ini, Mas Ryan, ucap Alia sambil berbalik, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dan aku juga berhak memilih bagaimana aku bertahan. Tapi ingat, aku bukan perempuan lemah yang akan terus memeluk luka. Aku bertahan, bukan untuk kamu. Tapi karena aku belum selesai dengan diriku sendiri. Ryan menunduk. Dan suatu saat nanti, bisik Alia, kalau aku pergi, bukan karena aku kalah. Tapi karena aku sudah cukup. Ryan menatap Alia. Ingin berkata sesuatu. Tapi semuanya terasa salah. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menjadi laki-laki yang telah membuat rumahnya sendiri terbagi dua. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Ryan tahu bahwa hatinya tidak akan pernah bisa utuh. Tidak di antara dua perempuan yang sama-sama memikul luka. 125. Suasana rumah sudah sunyi saat waktu menunjukkan pukul 11 malam. Pak Asmi dan Bu Marwah sudah masuk ke kamar tamu sejak 1 jam lalu. Lampu-lampu sebagian besar sudah dimatikan, hanya tersisa penerangan redup dari ruang tengah. Di kamar yang baru dirapikan tadi siang untuk menyambut istri kedua, Ryan duduk di tepi ranjang. Najwa masih berdiri di depan cermin, merapikan kerudung tipis yang masih dikenakannya. Matanya beberapa kali melirik ke arah Ryan, lalu tersenyum kecil senyum perempuan yang sedang menggenapi impiannya. Kamu tegang banget, Mas, ucap Najwa lembut namun sedikit menggoda. Ryan menghela napas pelan. Enggak. Cuma capek. Kamu bisa jujur, Mas. Aku ngerti ini nggak gampang buat kamu, kata Najwa sambil berjalan mendekat. Ia duduk di sisi ranjang, dekat dengan suaminya. Ryan menatap Najwa sejenak.
Aku nggak mau membuat kamu merasa kayak bayangan orang lain. Tapi ya, semua ini belum kerasa nyata buat aku. Nachua mengangguk pelan. Tapi kemudian, ia menyentuh tangan Ryan, menggenggamnya. Aku bukan orang yang minta kamu lupakan dia. Tapi malam ini, aku cuma minta kamu hadir sepenuhnya di sini. Sama aku. Seutuhnya. Ryan diam, ia tahu ini bukan sekedar soal tubuh, tapi soal batin. Tapi ia juga tahu, ia telah memilih jalan ini dan jalan ini tidak bisa terus-menerus ia jalani setengah hati. Nachua mendekat. Tangannya menyentuh pipi Ryan. Tak ada kata-kata manja, tak ada rayuan klise. Hanya pandangan penuh harap, dan sebuah pelukan yang perlahan membawa keduanya ke dalam lembaran baru yang mereka pilih, atau, dalam kasus Ryan, yang ia izinkan terbuka. Sementara itu, Alia terbangun karena tenggorokannya terasa kering. La berjalan pelan menuju dapur dengan hoodie tebal membungkus tubuhnya. Rumah begitu sepi, dan ia berjalan dengan langkah nyaris tanpa suara. Saat melewati lorong menuju dapur, ia melintasi kamar baru yang kini dihuni Ryan dan Nachua. Kamar itu dulu ruang kerja Ryan, yang kini telah dialihfungsikan sepenuhnya. Langkahnya melambat. La mendengar suara samar dari balik pintu yang tertutup rapat. Awalnya hanya lirih. Lalu perlahan, semakin nyata. Desahan, bisikan, dan napas terengah yang tidak bisa disalahartikan. Alia berhenti. Dadanya sesak. Ia berdiri di depan pintu itu diam, seperti membeku. Matanya menatap lurus ke daun pintu seolah bisa menembus apa yang sedang terjadi di baliknya. Detik itu, ia tidak merasa sedih. Yang ia rasakan adalah jijik. Ada rasa seperti tertusuk, bukan karena cemburu, tapi karena muak. Karena fakta bahwa laki-laki yang dulu berjanji untuk menjaganya di depan orang tuanya, kini tidur dengan wanita lain, di bawah atap yang sama, hanya beberapa meter darinya. Tangannya mengepal. Alia menatap lantai, kemudian menarik napas panjang. La berbalik, berjalan ke dapur, dan menuang segelas. 126. Air tanpa suara. Saat kembali ke kamarnya, ia tidak menoleh sedikit pun ke pintu itu. Tapi di dalam kepalanya, suara-suara itu masih terngiang. Di dalam kamar, malam pertama itu pun berjalan sebagaimana mestinya. Meski canggung di awal, sentuhan Nachua yang agresif berhasil mencairkan kebekuan. Ia telah lama menanti malam itu, dan kini ia memeluk Ryan dengan segala perasaannya. Namun, setelah semua usai dan keduanya terbaring diam di tempat tidur, Ryan tetap terjaga. Matanya menatap langit-langit, sementara Nachua bersandar di dadanya, tertidur dengan wajah bahagia. Ada kekosongan yang tidak bisa ia jelaskan. Ryan tidak mengerti, padahal dari awal dialah yang menginginkan Nachua, wanita yang merasa ia cintai sejak remaja. Di balik senyum Nachua, Ryan merasa kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia ambil kembali. Cinta itu tidak pergi, tapi menjadi asing. Ia baru saja memasuki kehidupan baru, namun jejak yang ia tinggalkan di kehidupan lamanya terasa lebih nyata dari apapun yang baru ia jalani. Di kamar lain, Alia terbaring dengan mata terbuka. Ia menatap langit-langit kamarnya yang gelap. Air matanya tidak jatuh. Ia sudah tidak di titik itu. Yang tersisa hanyalah perasaan asing terhadap rumahnya sendiri. Dan dalam hati kecilnya, satu kalimat berdengung lirih. Aku hanya menunggu waktu. Dan waktu itu, sudah sangat dekat.
Cahaya pagi masuk perlahan melalui celah gorden ruang makan. Aroma tumisan sayur dan teh manis panas menguar dari dapur. Bu Marwah sibuk mengatur piring dan sendok, sementara Najwa duduk di meja makan dengan senyum kecil yang belum hilang sejak semalam. La mengenakan gamis warna pastel, dengan jilbab polos yang dililit rapi. Wajahnya tampak segar, bahkan memancarkan rona bahagia yang tak bisa disembunyikan. Sesekali ia membantu Bu Marwah mengangkat piring, sambil melempar candaan kecil yang membuat ibu mertuanya itu tertawa pelan. Tak lama, Ryan muncul dari kamar dengan pakaian santai. La hanya mengangguk pada ibunya dan Najwa, lalu duduk di meja makan tanpa banyak bicara. "Mas mau teh manis atau kopi pagi ini?" tanya Najwa dengan suara lembut, menawarkan seakan menerka sepasang pengantin baru yang tak sabar menjalani hari-hari selanjutnya. Sebelum Ryan sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar dari arah kamar Alia. Mereka bertiga langsung menoleh ke arah pintu lorong. Dan benar saja, Alia muncul dengan hoodie oversize, celana training longgar, dan rambut yang belum terlalu rapi. Tanpa riasan, wajahnya tampak datar. Matanya menatap lurus ke meja makan. Suasana berubah seketika. Bu Marwah meneguk air liurnya. Najwa perlahan menarik tangannya dari piring yang ia pegang. Ryan sendiri menunduk, seperti sedang menghitung napasnya sendiri. Alia tidak bicara sepatah kata pun. Ia mengambil gelas kosong dari rak dapur dan menuang air putih. Setelah itu, ia berjalan ke kulkas, mengambil beberapa lembar roti tawar, lalu duduk di meja yang sama, tepat di seberang Najwa. Mereka hanya berjarak sekitar 1 meter. Diam. Mencekam. 127. Najwa mencoba bersikap netral, ia membuka percakapan. "Pagi, Alia. Gimana tidurnya semalam, nyenyak?" Alia mengangkat satu alis. Ia menatap Najwa sejenak, lalu tersenyum miring senyum yang tajam, bukan hangat. "Seharusnya pertanyaan itu ditujukan ke kamu. Tadi malam, kamu pasti sibuk banget ya?" Najwa tampak sedikit kaget, tapi cepat menyembunyikannya. Ia tertawa canggung. "Alhamdulillah. Semua lancar." "Ya, kedengarannya memang begitu," balas Alia dengan nada tajam tapi tenang, sebelum menggigit rotinya perlahan. Ryan menyentuh pelipisnya. "Alia." Alia menoleh padanya. "Ya. Kamu ada yang mau disampaikan?" Ryan tidak melanjutkan. Hanya menunduk, lalu mengambil teh yang disodorkan ibunya. Bu Marwah mencoba mencairkan suasana, tapi gagal. Ia hanya bisa menatap Alia yang jelas-jelas tidak ingin berada di sana. Yang matanya menyapu Najwa seperti sedang menguliti musuh dalam diam. Najwa akhirnya bicara lagi. "Alia, aku tahu posisi ini nggak mudah. Aku juga nggak niat bikin kamu nggak nyaman." Alia tertawa kecil kering. "Kamu tahu itu dari mana? Dari ceramah Ustadz Ryan? Atau dari malam pertama kalian?" Najwa terdiam. Ryan menatap Alia, mencoba meredakan. "Tolong jaga ucapanmu. Ini di rumah kita." Alia bangkit berdiri dengan gelas di tangan. Ia menatap Ryan tajam. "Rumah siapa, Mas?" "Rumah kita itu udah lama mati sejak kamu memutuskan tidur dengan wanita lain. Kamu cuma tinggal di sini. Seperti tamu yang kebetulan bawa istri baru." Najwa nyaris menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi Alia tidak peduli. Ia tahu wanita itu hanya mencari perhatian. "Dan satu hal lagi," sambung Alia sambil menatap Najwa,
aku nggak butuh kamu bersikap manis. Kita nggak perlu pura-pura akur. Aku bisa hidup dengan ketidaksukaan padamu. Jadi, nikmatilah peran barumu. Tapi jangan harap aku akan menyambutmu di pagi hari dengan pelukan atau teh panas. Alia meletakkan gelasnya kosong di atas meja, lalu pergi ke kamar tanpa menoleh ke belakang. Di meja makan, tidak ada satupun dari mereka yang kembali membuka suara. Suasana menjadi lebih sunyi daripada malam sebelumnya. Najwa menyeka air matanya diam-diam. Ryan mengusap wajah dengan kedua tangan, merasa terbakar oleh ketegangan yang ia ciptakan sendiri. Dan Bu Marwah, hanya bisa duduk di antara dua menantu dengan dua dunia yang sangat berbeda, dan satu anak lelaki yang kini terjebak dalam dua api. Sementara di kamar, Alia menatap dirinya di cermin. Bukan lagi perempuan lemah yang menangisi suami. Tapi juga belum sepenuhnya perempuan kuat yang bebas dari luka. Namun satu hal yang pasti, pagi ini Alia tidak merasa kalah. Ia hanya sedang mengamati panggung kebodohan yang semakin besar di rumahnya sendiri. Dan ia tahu, tinggal menghitung waktu sebelum tirai terakhir ditutup olehnya sendiri. 128. Pagi mulai beranjak ke siang, udara di dalam rumah terasa berat, seolah ketegangan yang mengendap tadi belum sempat benar-benar menguap. Suara pintu kamar Alia yang dibanting masih terngiang dalam kepala Najwa, meski ia berusaha menata napas dan menahan sisa perih yang mengendap di dada. Di ruang tengah, Bu Marwah duduk di sampingnya, memegangi tangan Najwa dengan lembut. Ryan sudah kembali ke kamar, sementara Pak Asmi sedang berada di luar, berbincang dengan salah satu tetangga. Najwa menghindari tatapan siapapun sejak tadi, matanya sembab, tapi senyumnya dipaksakan, seolah masih berusaha tampak kuat di hadapan mertuanya. Najwa, suara Bu Marwah pelan tapi tegas, jangan terlalu dimasukkan ke hati. Alia hanya butuh waktu. Dia merasa posisinya terganggu. Tapi kamu bukan penyebab dari semua ini. Najwa mengangguk pelan, meski dalam hatinya ia tahu, bagian dari itu memang benar. Tapi bukan berarti ia merasa bersalah. Cinta dan kesempatan tidak datang dua kali. Ia hanya mengambil yang menurutnya memang sudah lama menjadi miliknya. Bu Marwah tersenyum kecil, lalu meraih tas belanja yang sejak tadi tergeletak di samping sofa. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berbalut kain satin, lalu menyodorkannya pada Najwa. Ini buat kamu, katanya sambil menepuk lutut menantunya itu. Najwa mengerutkan kening. Apa ini, Umi? Hadiah kecil dari Umi. Nggak mahal, cuma sesuatu untuk membuat malam-malammu dengan Ryan jadi lebih istimewa. Najwa membuka kotaknya perlahan. Wajahnya memerah seketika. Di dalam kotak itu, terlipat rapi sepotong lingerie berwarna merah anggur lembut, tipis, dan begitu menggoda. Bahannya satin dengan aksen renda tipis di bagian dada. Sederhana tapi berkelas. Najwa tertegun. Dadanya berdebar. Umi tahu ini mungkin agak pribadi, ucap Bu Marwah cepat, tapi kamu istri, sayang. Sah. Ryan itu anak yang terlalu serius kadang, perlu diingatkan kalau rumah tangga itu bukan cuma diskusi agama atau ngisi pengajian, ada cinta, ada raga, ada pesona yang harus dijaga. Najwa menatap lingerie itu lama. Ada semacam bara kecil yang menyala dalam hatinya bukan hanya karena hadiah itu, tapi juga karena restu yang begitu terang dari ibu mertuanya. Ia menggenggam tangan Bu Marwah. Terima kasih, Umi, Najwa nggak akan sia-siain kepercayaan ini. Bu Marwah tersenyum, menepuk lembut pipinya.
Kamu istri yang baik. Umi tahu kamu bisa jadi pendamping yang Ryan butuhkan. Najwa menunduk, tapi dalam hatinya ia sedang menyusun tekad. Ia tidak ingin hanya menjadi istri kedua. Ia ingin menjadi satu-satunya di hati Ryan, ingin perhatian laki-laki itu hanya tertuju padanya. Ia akan membuat Ryan tidak lagi berpaling pada Alia, pada istri pertama yang hanya menyisakan kepedihan dan kehampaan. Jika malam pertama mereka sudah membuat Ryan terpikat, maka malam-malam berikutnya akan jadi medan perangnya. Dan ia akan menang. Dengan seluruh pesona yang ia punya, dengan restu mertua, dan dengan cinta yang sudah ia tunggu bertahun-tahun lamanya. Najwa menatap Lingeri itu sekali lagi, lalu memeluknya ke dada. Malam nanti, Ryan akan tahu, siapa sebenarnya perempuan yang pantas untuk dicintai sepenuhnya. Najwa berdiri di depan cermin, memandangi dirinya sendiri dengan tatapan puas. Ilingeri berwarna merah anggur yang diberikan Bu Marwah kini membalut tubuhnya yang ramping dan menggoda. Renda tipis itu menonjolkan lekuk tubuhnya dengan sempurna, sementara bahu dan pahanya yang terekspos membuat kesan anggun itu berubah menjadi menggoda. 129. La memoles bibirnya dengan lipstik tipis, mengibaskan rambut panjangnya ke satu sisi, lalu melirik ke arah pintu kamar. Dengan sengaja, ia membiarkan daun pintu itu terbuka sedikit. Cukup untuk membuat siapapun yang lewat dapat melihat dengan jelas ke dalam ruangan dan menangkap secuil adegan yang ia harap bisa menyakiti satu orang Alia. Najwa tahu ini licik. Tapi ia juga tahu satu hal, cinta bukan permainan yang adil. Kalau ingin mendapatkan hati lelaki, terkadang seseorang harus tega. Harus kejam. Saat langkah kaki Ryan terdengar dari ujung lorong, jantung Najwa berdegup kencang, bukan karena gugup tapi karena penuh antisipasi. Pintu kamar didorong pelan. Mata Ryan membelalak sesaat melihat sosok Najwa yang berdiri di depan cermin, hanya mengenakan lingeri itu. Ia langsung membeku di ambang pintu, seolah tidak percaya pada pemandangan di hadapannya. "Mas," bisik Najwa sambil melirik dengan tatapan setengah menunduk yang penuh godaan. "Kamu suka?" Ryan menelan ludah. Sejenak, pikirannya kosong. Tapi tubuhnya bereaksi lebih dulu. Dengan cepat, ia menutup pintu, meninggalkan celah kecil yang tetap terbuka, dan menghampiri Najwa. Tanpa banyak kata, tangannya meraih pinggang wanita itu, bibir mereka langsung bertemu dalam ciuman panas yang begitu berbeda dari malam sebelumnya. Najwa malam itu. Ia begitu tergoda. Begitu hanyut. Namun di luar kamar, seseorang berjalan melewati lorong. Alia, berdaster dan dengan langkah malas, baru saja bangun karena haus. Ia menuju dapur, namun langkahnya terhenti saat samar-samar mendengar suara dari kamar di ujung. Kepalanya menoleh. Pandangannya langsung menabrak celah pintu yang sedikit terbuka. Detik berikutnya, dadanya seperti diremas dari dalam. Matanya menangkap bayangan tubuh suaminya Ryan yang sedang mencumbu mesra Najwa. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan apa yang Alia rasakan. Jijik, muak, terhina, marah. Semuanya bergulung jadi satu dalam perutnya. Ia ingin muntah. Tapi yang paling kuat di antara semua itu adalah kesadaran bahwa inilah hidupnya sekarang. La membalikkan badan, menahan napas, dan melanjutkan langkah ke dapur dengan gemetar. Matanya panas, tapi tidak ada air mata yang keluar. La sudah terlalu kosong untuk menangis. Malam semakin larut. Di kamar Najwa, suasana mulai mereda. Najwa sudah tertidur dalam pelukan Ryan, wajahnya tersenyum puas, seperti seorang pemenang.
Ryan membuka matanya. Nafasnya masih berat, tapi pikirannya mulai kembali menyusun kepingan-kepingan yang tercerai. Tatapan Najwa, aroma tubuhnya, kelembutan kulitnya. Semestinya cukup untuk membuatnya melupakan semuanya. Tapi bayangan wajah Alia terus muncul di kepalanya.